Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, dan Ibu Nur Kamida selaku pengampu mata kuliah Psikologi Umum 2. Kami dari kelompok 7 atas nama Lailatul Zulfa NIM 430402072, Lala Mustika 430402073, Sekar Kinanti 430402086. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang berjudul Konsep Perkembangan Manusia. Oke, yang pertama, perkembangan manusia. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, maturation, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Adapun ciri-ciri perkembangan manusia secara umum, yaitu yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek fisik, perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, dan adapun aspek psikis, matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan beraksi. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik, proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan adapun aspek psikis, perubahan imajinasi dan fantasi ke realitas. Yang ketiga, hilangnya tanda-tanda yang lama, yaitu tanda-tanda fisik, hilangnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak seiring bertambahnya usia. Dan aspek psikis, yaitu hilangnya gerak-gerik kanak-kanak dan perilaku impulsif. Yang terakhir, adanya tanda-tanda yang baru, yaitu fisik, pergantian gigi dan karakter seks moral, interaksi dengan lawan jenis. Oke, selanjutnya konsep perkembangan manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama, faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Termasuk ke dalam faktor-faktor internal tersebut adalah faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kematangan fisik dan psikis. Antara lain, kecakapan dan keterampilan seseorang anak. Seorang anak yang cakap dan terampil akan lebih mudah dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya, seorang anak yang pandai bergaul akan lebih mudah dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua, harga diri. Seorang anak yang dapat menghargai dirinya sendiri dengan baik tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai hal yang dihadapinya. Yang ketiga, persepsi seseorang anak mengenai diri sendiri. Pandangan seorang anak terhadap dirinya dapat mempengaruhi dalam perkembangan kognitifnya. Seorang anak yang memandang dirinya buruk akan lebih sulit dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Contoh, seorang anak yang kurang percaya diri akan merasa malu untuk menunjukkan kemampuannya. Yang terakhir, keinginan. Anak yang memiliki keinginan dipastikan memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih keinginannya. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar dari individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Faktor ini merupakan faktor dari luar yang akan ikut berpengaruh pada perkembangan moralitasnya, yang termasuk faktor eksternal antara lain faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan non-fisik. Faktor eksternal terdiri dari adanya orang terdekat yang dapat dipercaya, cara orang tua mendidik dan membina anak, jenis dan sifat pergaulan, kelompok bermain di mana seseorang akan bergabung. Masa anak.
anak merupakan individu yang unik serta memiliki kekhasan tersendiri. Kajian tentang pandangan terhadap anak selalu menarik sehingga banyak sekali bermunculan pandangan terhadap hakikat anak. Adapun perkembangan fisik pada awal masa kanak-kanak: 1. Tinggi, 2. Berat, 3. Perbandingan tubuh, 4. Postur tubuh, 5. Tulang dan otot, 6. Lemak, 7. Gigi. Masa remaja. Masa remaja adalah periode peralihan perkembangan anak-anak ke masa dewasa yang dimulai sekitar usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-21 tahun. Remaja memiliki keragaman yang sangat tinggi, variasi etnis, kultur, sejarah, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, dan gaya hidup mencirikan hidup mereka. Masa remaja terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Pra-remaja 11 atau 12-13 atau 14 tahun. Remaja awal 13 atau 14-17 tahun. Remaja lanjut 17-20 atau 21 tahun. Baik, sesudah masa remaja, kini dilanjutkan dengan masa dewasa atau menjelang masa dewasa. Menjelang dewasa adalah periode transisi dari remaja ke masa dewasa. Arnett 2004, 2006, 2007, 2012. Rentang usia menjelang dewasa sekitar 18-25 tahun. Eksperimen dan eksplorasi menandai tahap ini. Pada titik ini dalam perkembangan mereka, banyak individu masih mengeksplorasi jalur karir yang ingin digeluti, identitas yang mereka inginkan, dan jenis hubungan dekat yang akan mereka jalin. Nah, pada fase dewasa ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada dewasa awal, yaitu di usia 21-40 tahun. Yang kedua ada dewasa menengah di usia 40-60 tahun. Yang ketiga ada dewasa lanjut, yaitu di usia lanjut. Selanjutnya ada tugas perkembangan masa dewasa. Harapan masyarakat untuk orang-orang dewasa muda cukup jelas digariskan dan telah diketahui oleh mereka bahkan sebelum mereka mencapai kedewasaan secara hukum. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada efisiensi fisik. Yang kedua, kemampuan motorik. Yang ketiga, kemampuan mental. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, model peran. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Saya Lala Mustika dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.